Berapa jumlah kerikil ini? Jangan ada yang bertumpuk. Tidak kelihatan. Ada 21. Bandar Guris kini akhirnya menemukan sebuah gagasan yang bisa membawanya pada sebuah keadaan yang berbeda yang bisa menjadikannya kaya raya. Aku bisa kaya. Kini aku menemukan jalan untuk bisa kaya, ucapnya dengan gugup dan tangan yang gemetar. Riung Sedatu kini menghentikan pekerjaannya. Pandangan matanya mengikuti gerak armada kapal laut yang bergerak menuju ke timur itu. Dengan mata yang tajam dan kemampuan merekam yang tajam pula, Riung Sedatu mengamati bentuk dari kapal-kapal itu. Sekejap kemudian, Riung Sedatu kemudian menoleh. "Kenapa kau merasa mendadakkan kaya?" tanya Riung Sedatu. Bandar Guris kini meremas-remas jari sambil melilitkan lidah untuk menghapus sesuatu yang terasa kering di bibirnya. "Aku akan manfaatkan kemampuanmu itu untuk berjudi. Kebetulan, mulai nanti malam sampai 15 hari ke depan akan ada permainan judi dadu. Malam ini kita datangi tempat itu untuk menguras habis harta para botoh yang sombong itu," jawab Bandar Guris. Ajakan aneh itu justru menyebabkan Riung Sedatu menghentikan pekerjaannya. Bagaimana caranya? Bandar Guris kini merasa benar-benar meluap. Dengan melihat kemampuan Riung Sedatu yang luar biasa semacam itu, ia sudah mempunyai jenis gambaran judi macam apa yang pasti bisa ia menangkan. "Kau pernah melihat dadu kan?" Riung Sedatu mengangguk. "Kau bisa menebak nilai yang akan keluar dari dadu yang dikocok dalam kotak?" kejar Bandar Guris. Riung Sedatu kini mengerutkan kening. Dalam kenangannya, ia merasa pernah dan bisa melakukan pekerjaan itu dengan mudah. Riung Sedatu berusaha menelusuri kenangan itu, di mana, kapan, dan bagaimana. Namun, lagi-lagi tembok yang terlalu tebal itu sulit untuk ditembus. Untuk menjawab pertanyaan Bandar Guris itu, kembali Riung Sedatu mengangguk. "Ya, aku bisa menebaknya." Meluap kini isi dada sekaligus kepala dari Bandar Guris. Kemudian ia berbalik untuk melihat barisan rumah di arah barat. Ia kemudian juga memandang matahari yang masih memanjat tinggi sebagai gambaran ketidaksabarannya menunggu datangnya malam. Ketika malam tiba, judi dadu sering digelar di sebuah rumah. Banyak penjudi yang datang ke sana. Tidak hanya penjudi yang berasal dari perkampungan Alas Roban, tetapi juga dari arah yang lebih barat lagi. Riung Sedatu kini mengawasi dengan cermat bahasa wajah dari orang itu. "Kau sering berjudi rupanya." Meskipun Bandar Guris tidak menjawab, sikap dan bahasa wajahnya membenarkan pertanyaan itu. "Ki Guris, kalau boleh tahu, apa yang menyebabkanmu tersisih dari pergaulan? Mengapa para tetanggamu seperti tidak mau tahu dengan keberadaanmu? Kalau aku tidak salah tebak, kau seperti sedang dikucilkan tetanggamu. Ada apa?" tanya Riung Sedatu tiba-tiba. Pertanyaan itu tidak segera dijawab. Bandar Guris menyempatkan memutar mulut yang tidak jelas apa maksudnya. Saat Bandar Guris berbalik, kemudian dibarengi pula dengan ia mengangkat kedua tangannya. "Tidak seorang pun dari mereka yang baik kepadaku. Mereka semua musuh. Pasti akan kubalas perbuatan mereka," jawab Bandar Guris. Riung Sedatu kini segera terangsang rasa ingin tahunya.
Apa yang mereka lakukan padamu, Ki Guris? Sudah tidak terhitung apa yang kulakukan pada mereka. Dulu aku adalah orang yang terkaya di sini. Aku kaya tetapi tidak pelit. Setiap orang yang mengalami kesusahan, pasti aku bantu. Para tetangga yang sebenarnya masih bersaudara denganku, sering datang untuk meminjam uang dan juga meminta bantuan. Aku membantu mereka dengan tulus. Aku pinjami uang tanpa bunga. Di antara mereka yang meminjam uang itu, ada yang mengembalikannya, namun ada pula yang tidak. Tetapi giliran aku mengalami kesusahan, aku dirampok. Tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk menolong. Saat aku menagih uang, mereka tidak mau membayarnya. Mereka malah menjauh. Ya sudah, jawab Banjar Guris. Riung Sedatu memandang lelaki di depannya itu tanpa berkedip, lurus dan tajam. Akan tetapi Riung Sedatu tidak melanjutkan dengan memberi pertanyaan susulan sebagai pelampiasan rasa ingin tahunya. Riung Sedatu kini kembali menyibukkan diri pada pekerjaannya, jenis pekerjaan yang bisa digunakan sebagai tempat penyaluran gagasan. Makin berkeringat Riung Sedatu bekerja, membawa perahu yang dibuatnya kini makin mengarah pada bentuknya. Siang kini bergeser ke arah datangnya sore dan disusul oleh malam hari. Di bawah bayangan cahaya rembulan, Riung Sedatu berniat terus bekerja sampai ia merasa benar-benar lelah. Akan tetapi Banjar Guris memaksanya untuk berhenti. Ingat, tugasmu hanya memberi isyarat kepadaku melalui gelengan kepala antara nilai besar atau nilai kecil. Jika nilai besar, kepalamu menekuk ke kanan. Kalau nilainya kecil, kau menekuk leher ke kiri. Paham dengan apa yang aku maksud? Riung Sedatu kini mengangguk. Ia bukan orang bodoh yang tidak paham atas pertanyaan seperti itu. Namun pandangan mata yang dilontarkan Banjar Guris itu sulit untuk dipahami kemana arah tujuannya. Ada apa? Di samping kehilangan masa lalu dan tidur berjalan, apakah kau masih punya uang? Masih memiliki artikah uang itu bagimu? Atau jangan-jangan uang tidak mempunyai arti apapun bagimu? Riung Sedatu kemudian membuka buntalan kain yang kemana-mana selalu dibawanya. Tidak salah dugaan dari Banjar Guris, Riung Sedatu ternyata membekali dirinya dengan uang yang tidak sedikit, cukup untuk biaya hidup di sepanjang perjalanannya. Di antara uang itu bahkan ada yang terbuat dari emas. Emas buatan Tartar yang pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Meskipun buatan negeri lain karena terbuat dari emas, uang itu memiliki nilai tersendiri. Apakah kau berkeberatan jika kita gunakan uangmu itu sebagai modal? Tanya Banjar Guris. Banjar Guris mengira Riung Sedatu akan mengangguk. Ternyata dugaannya salah. Dengan riang tanpa beban, Riung Sedatu menyerahkan semua uangnya, semua tanpa sisa. Dengan modal yang jumlahnya lumayan itu, Banjar Guris kemudian berjalan beriringan dengan Riung Sedatu menuju sebuah rumah yang terletak paling ujung dari deretan rumah-rumah penduduk di sepanjang tepian pantai itu. Hanya dalam pandangan sekilas, Riung Sedatu mampu menghitung jumlah orang yang mengepung dadu yang digelar oleh seorang laki-laki tua yang merawat kumisnya dengan cara yang aneh. Dengan penuh minat, Riung Sedatu kini memperhatikan semua orang yang hadir itu dengan segala macam ciri yang mereka miliki. Laki-laki yang berkepala botak itu duduk bersila di tengah ruangan menghadap seperangkat alat judinya. Sebilah kayu tipis diletakkan tepat di tengah.
Di atas bilah kayu itu terdapat sebuah tutup yang terbuat dari batok kelapa yang digunakan untuk menutupi dadu yang berbentuk segi empat yang memiliki 6 sisi. Dari masing-masing sisinya ditandai pula lubang-lubang kecil yang mewakili angka 1 hingga 6. Di dalam batok kelapa itu terdapat 3 buah dadu yang menyebabkan munculnya suara amat khas ketika dikocok agak pelan. Ada 25 orang yang kini mengepung bandar dadu itu. Semuanya bagai kesetanan dan sangat bernafsu untuk memperoleh uang yang banyak dengan cara yang mudah, sekaligus sebuah cara yang mudah untuk kalah dan jatuh dan melarat. Bandar dadu yang berkumis aneh itu dilayani pula oleh 2 orang pembantu. Mereka bertugas mengocok dadu dan melayani pemasang. Dengan penuh perhatian, Riyung Sedatu memperhatikan bagaimana pengocok dadu itu menggoyangkan tangannya. Sedatu tidak hanya memperhatikan gerak tangan itu, namun telinganya juga mengikuti pergerakan dadu yang tidak nampak di dalam batok kelapa itu. Bandar Guris kini memperhatikan isyarat yang diberikan oleh Riyung Sedatu. Namun dilihatnya Riyung Sedatu kini menggeleng, dan hal itu menyebabkan Bandar Guris harus menahan diri. Riyung Sedatu memperhatikan bagaimana tiap orang dengan amat bernafsu melempar uang taruhannya. Nampak amat jelas raut muka mereka yang amat tegang ketika pengocok dadu itu dengan perlahan membuka tutup dadunya. Begitu tutup dibuka, segera disambut dengan hiruk pikuk. Yang menang kini terlonjak dan segera tersenyum puas. Sementara yang kalah mengumpat dengan amat kasar dengan mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ketika taruhan babak berikutnya dibuka, Riyung Sedatu memperhatikan kedudukan dadu yang kemudian ditutup itu. Manakala dadu digoyang, Riyung Sedatu memejamkan mata. Selanjutnya, melalui ketajaman pendengarannya, Riyung Sedatu mengikuti pergerakan benda yang berbentuk kotak itu. Dengan cara itu, terekam jelas bagaimana pergerakan dadu itu dalam tempurung kelapa. Apalagi goyangan yang dilakukannya hanya sekali. Ayo, taruhan dibuka. Siapapun boleh pasang sebanyak-banyaknya. Berapapun jumlah uangnya dilayani. Uang taruhan kini jatuh dari tangan-tangan yang tidak sabar. Tidak sabar pula Bandar Guris menunggu isyarat dari Riyung Sedatu. Isyarat itu pun akhirnya diterima. Riyung Sedatu menekuk kepalanya ke arah kanan, dan itu berarti yang keluar adalah angka besar. Merasa yakin isyarat itu pasti benar, Bandar Guris meletakkan semua uangnya di bagian besar, semua tanpa sisa. Terbelalak kini mata segenap yang hadir di ruang itu. Uang taruhan yang diletakkan Bandar Guris itu amat besar. Jika kalah, Bandar Guris akan kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, jika ia menang, Bandar Guris akan memperoleh uang yang juga berjumlah besar dengan nilai 2:1. Besar sekali taruhanmu kali ini, Guris. Bandar Guris tersenyum. Kalau aku menang, kau pasti akan membayarnya, bukan? Sebagaimana kalau aku kalah, semua uangku akan kau ambil? Tanya Bandar Guris. Bandar Dadu itu tertawa terkekeh-kekeh. Pasti, jangan khawatir. Semua orang kini menata degup jantungnya ketika orang yang bertugas mengocok dadu itu perlahan membuka penutup dadunya. Bandar Guris kini juga menahan nafas ketika tudung itu dibuka. Aku menang, aku menang, teriak Bandar Guris ketika ia terlonjak tudung itu dibuka. Hampir sepekan, Riyung Sedatu kini telah tinggal di rumah Bandar Guris. Ia telah membawa perubahan yang luar biasa bagi Bandar Guris. Bandar Guris kini kaya mendadak. Di hari ke-7 kehadiran dari Riyung Sedatu, Bandar Guris telah menempatkan diri
tidak lagi menjadi seorang pemasang, tetapi duduk bersila di depan dadu dan siap melayani siapapun yang akan memasang taruhannya. Dalam kedudukannya sebagai bandar, bantuan dari Riung Sedatu boleh dikata tidak diperlukan lagi. Pada hari ke-7 itu pula, Riung Sedatu telah menyelesaikan perahu yang ia buat. Sungguh, itulah perahu yang sangat bagus dengan ukiran nyaris di seluruh tubuhnya. Jika tidak dicegah, Riung Sedatu pasti juga akan mengukir di bagian bawahnya. Maka perahu itu pun pasti akan menjadi perahu terbaik di antara semua perahu yang dimiliki oleh segenap penduduk di tepian pantai Alas Roban. Berita mengenai pembuatan perahu aneh itu akhirnya menyebar kemana-mana. Segenap penduduk dari ujung ke ujung telah mengetahui dan berdatangan silih berganti untuk melihat perahu itu dari dekat. Dengan sangat takjub, Bandar Guris kini memperhatikan wujud dari perahunya itu dari ujung ke ujung. Perahu itu dipahat dengan amat indahnya. Benar-benar sangat indah, ucap Bandar Guris sambil berkaca pinggang. Melihat hasil kerja dari Riung Sedatu yang sedemikian dahsyat dan luar biasa, dan didukung pula oleh uang yang cukup banyak yang sekarang telah dimilikinya, Bandar Guris merasa tidak puas pada ukuran perahu itu. Ia kemudian berencana membuat perahu yang lebih besar lagi. Namun disimpannya rencana itu hanya dalam hatinya. Malam hari ke-7 itu adalah malam yang gelap gulita. Meskipun demikian, Bandar Guris telah mempersiapkan dirinya untuk kembali menggelar dadu. Kita berangkat sekarang? Tanya Bandar Guris setelah ia berdandan rapi. Riung Sedatu yang tidak begitu bernafsu itu kini menggeleng. Kenapa? Tanya Bandar Guris. Aku merasa jenuh. Aku tidak ikut. Aku sedang ingin menyendiri di pantai. Bandar Guris kini menempatkan diri berdiri di depan Sedatu. Permainan judi itu membuat kepalaku serasa akan pecah. Aku merasa sangat akrab dengan permainan itu. Tetapi, tetap saja aku tidak berhasil menembusnya. Aku tidak ingat di mana dan kapan aku melakukannya. Lanjut Riung Sedatu. Bandar Guris kini menyempatkan berpikir. Ya sudah. Bandar Guris dan Riung Sedatu kini masih berjalan berdampingan. Namun mereka segera memisahkan diri karena masing-masing memiliki arah tujuan yang berbeda. Bandar Guris berjalan terus ke arah barat, sedangkan Riung Sedatu menuju ke perahu yang telah ia selesaikan pembuatannya. Malam kali ini adalah malam yang benar-benar gelap gulita. Bukan saja karena telah beberapa hari bulan purnama lewat, tetapi juga karena mendung yang tebal merata di segala penjuru. Angin berhembus dengan amat deras, menyebabkan laut yang biasanya tenang berubah menjadi mengombak, apalagi saat itu air sedang pasang. Riung Sedatu memang berniat menyendiri dengan duduk melamun di atas perahu buatannya. Dengan penuh kesadaran, Riung Sedatu bertekad akan menjebol sekat pembatas yang mengganjal otaknya yang telah menyebabkan sebagian kenangannya di masa lalu hilang. Permainan dadu yang diikutinya dalam beberapa hari terakhir itu sungguh telah membuat ia merasa penasaran. Riung Sedatu kini telah membulatkan hati untuk menelusuri jejak masa silam yang hilang itu. Riung Sedatu akan berbaring beralas perahu, namun apa yang ia lakukan itu terpaksa ia batalkan. Suara batuk telah menyadarkan Riung Sedatu bahwa ia kini tidak sendiri. Selamat malam Kisana. Terdengar kini sebuah sapa. Riung Sedatu membalikkan tubuh. Di belakangnya seseorang kini telah berdiri. Sanjara, ucap orang itu sambil menyebut namanya sendiri. Oh, Sanjara, dari mana? Dari memasang jebakan ikan. Sanjara
kemudian menempatkan diri untuk duduk menyebelahi Riung Sedatu sambil mengarahkan pandangan matanya ke laut lepas yang agak galak. Laut di sebelah utara Jawa itu tidak seperti laut di Jawa bagian selatan yang ganas. Laut Jawa Utara amat tenang. Ombaknya hanya ombak yang gemericik. Ketika angin sedang deras seperti kali ini pun tidak melahirkan gemuruh ombak yang berlebihan. Tidak pergi ke kalangan dadu? Tanya Sanjara yang usianya sedikit lebih muda dari Riung Sedatu. Riung Sedatu kini menggeleng. Tidak, aku sedang ingin menikmati malam, mumpung angin sedang berembus deras. Aku ingin melihat, barangkali ada petir yang akan muncrat. Sanjara kemudian memperhatikan Riung Sedatu dengan lebih cermat. Lalu perlahan Sanjara mengalihkan pandangan matanya ke langit yang sebagian masih menampakkan bintang. Kulihat, Kisanak membawa peruntungan yang begitu hebat bagi Kakang Bandar Guris. Sejak Kisanak datang, ia menang terus. Sekarang ia punya banyak uang. Kau pun mampu membuatkannya sebuah perahu yang bagus. Menurutku, kau menyimpan sangat banyak teka-teki yang menyelubungi dirimu, ucap Sanjara. Riung Sedatu tidak menanggapi pendapat itu. Rasa ingin tahu yang selama ini ia pendam segera ia lontarkan. Sanjara, mengapa orang sekampung di tepian alas roban ini mengucilkan Bandar Guris? Sanjara agak tertegun menghadapi pertanyaan yang dilontarkan dengan mendadak itu. Ia manggut-manggut. Ia menduga Bandar Guris telah mengarang cerita yang berbeda dan tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi Sanjara merasa sangat mengenal orang macam apa Bandar Guris itu. Mengenalnya terhadap tetangga yang juga masih saudaranya itu bagai pengenalannya terhadap diri sendiri. Sangat tahu sampai pada lipatan-lipatan yang paling kecil. Rupanya Kakang Bandar Guris bercerita sesuatu kepadamu. Apa yang ia ceritakan? Tanya Sanjara. Riung Sedatu berbalik. Kemudian Riung Sedatu menceritakan semua yang pernah diceritakan Bandar Guris kepadanya. Apa yang disampaikan Riung Sedatu itu memaksa Sanjara untuk termangu cukup lama. Di ujungnya Sanjara menggoyang kepalanya. Senyumnya kini mulai timbul merekah. Jadi begitu katanya. Ya, Sanjara kemudian tertawa pendek sambil menggeleng. Apa yang dikatakannya itu semua tidak betul dan membalik kenyataan. Justru hampir kepada semua orang di alas roban ia meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Bahkan kepada pengemis pun ia berutang. Perbuatannya itu masih belum menyebabkan para tetangga yang sebenarnya masih bersaudara itu mengucilkannya. Namun, ketika ia mendalangi sebuah perampokan, para tetangga menghukumnya dengan tidak melibatkannya ke ruang pergaulan. Ia mengatakan dirinya dirampok, yang justru adalah sebaliknya. Kakang Bandar Guris telah tega mendalangi perampokan terhadap tetangganya sendiri. Bahkan bukan sekedar tetangga, karena jika diurutkan masih ada juga hubungan saudara. Ia tega melakukan itu. Riung Sedatu kini terengah. Bingungnya terjadi selama beberapa jam. Jadi seperti itu. Kalau kau tidak percaya, tanyakan kepada semua penduduk di tepian alas roban ini. Mereka pasti akan memberikan jawaban sebagaimana jawabanku, kata Sanjara. Mendengar itu, Riung Sedatu sejenak menjadi sedikit bingung. Ia juga mendalangi perampokan? Tanya Riung Sedatu. Ya, seolah-olah yang melakukan perampokan itu adalah orang dari luar. Padahal ia yang mengundang perampok itu untuk datang ke tempat ini. Lalu ia memberi petunjuk dan arah
kepada para perampok itu kapan, lewat mana, dan siapa saja yang harus didatangi. Itulah Bandar Guris yang sesungguhnya, yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Riung Sedatu kini terbungkam mulutnya untuk beberapa jenak sambil menyapukan pandangan ke tepian pantai. Kini matanya semakin terbuka. Ternyata ada orang seperti Bandar Guris yang sanggup mengatakan hitam padahal warna merah. Sanggup menuduh orang melakukan sesuatu padahal tidak demikian kenyataannya. Riung Sedatu akhirnya tertawa pendek. Ternyata begitu. Sanjara tidak menjawab, namun ia juga ikut tersenyum. Aku percaya kepadamu, Sanjara, kata Riung Sedatu. Hening malam yang lewat karena mulut Sanjara terkunci. Angin masih tetap saja deras dan air laut kini semakin berombak. Lidah air dan buihnya akhirnya menyentuh kaki Riung Sedatu dan memaksanya untuk masuk ke dalam perahu. Di sebelahnya, Sanjara memandanginya dengan gumpalan penasaran yang mengaduk-aduk isi dadanya. Sekilas ia tahu lelaki bernama Riung Sedatu itu sedang menyimpan sebuah masalah. Di sisi lain, ia juga mempunyai kemampuan olah pahat yang sangat luar biasa. Latar belakang tersembunyi macam apa yang dimiliki oleh orang itu tentu layak dan menarik untuk ia ketahui. Apakah benar seperti yang beberapa hari lalu pernah kau ceritakan bahwa kau tidak ingat pada apapun? Pada nama atau pada masa lalumu? Tanya Sanjara. Pertanyaan itu memaksa Riung Sedatu menghirup tarikan napas panjang. Tidak ada apapun yang aku ingat. Jadi tolong, jangan kau ajak aku membicarakan hal itu. Permintaan yang disampaikan dengan amat lugas itu menyebabkan Sanjara harus menghapus keinginannya. Kini Sanjara harus memusatkan perhatiannya pada bagaimana cara meminta Riung Sedatu agar bersedia bekerja kepadanya. Dengan persediaan kayu yang sudah ada, Sanjara ingin membangun sebuah perahu yang lebih besar dari yang dimiliki oleh Bandar Guris. Orang yang bisa menerjemahkan gagasannya itu hanya Riung Sedatu. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perahu dengan ukuran 2 kali lebih besar dari perahu yang dimiliki oleh Kakang Bandar Guris? Tanya Sanjara. Riung Sedatu kini mengerutkan kening. Kau akan membuat perahu? Sanjara kini mengangguk. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan? Seberapa banyak kayu yang dibutuhkan? Dan seberapa besar biaya yang harus aku keluarkan untukmu? Balas Sanjara. Riung Sedatu tidak merasa harus bergegas untuk menjawab pertanyaan itu. Namun nampak jelas perubahan raut di wajahnya. Sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus mendapatkan perhatiannya. Keningnya kini mencuat. Bahkan untuk sekejap ia harus memejamkan mata. Berapa kira-kira? Ulang Sanjara. Riung Sedatu membalas tatapan mata dari Sanjara. Kau dengar suara itu? Balas Riung Sedatu. Sanjara kini malah terkejut. Ternyata perhatian Riung Sedatu bukan sedang ditujukan kepadanya, tetapi pada arah yang lain. Suara. Suara apa? Dengar itu. Ulang Riung Sedatu. Sanjara kini harus memberikan perhatiannya. Beberapa jenak kemudian Sanjara berhasil menandai adanya sesuatu yang aneh. Didorong rasa penasaran dan boleh jadi rasa ngeri yang muncul mendadak dari benaknya, Sanjara kini melompat turun dari perahu dan bergegas mundur. Riung Sedatu kini masih tetap bertahan di tempatnya. Akan tetapi sesaat kemudian ia menyusul menepi. Dari tempatnya, Riung Sedatu memperhatikan apa yang akan lewat. Suara aneh itu semakin lama semakin mendekat, tetapi
amat tidak jelas suara apa itu. Riuh rendah yang muncul amat sulit ditebak berasal dari suara apa. Kelelawar, banyak sekali. Riung Sedatu kini terkejut. Kelelawar. Sanjara ternyata tangkas untuk segera bertindak. Dengan bergegas, Sanjara berlari ke arah sebuah perahu besar dan membaliknya. Sanjara menempatkan diri bersembunyi di bawah perahu itu. Namun, jika benar yang terdengar riuh rendah itu adalah kelelawar, lantas apa yang harus ditakutkan? Sesangar apapun wajah kelelawar, ia bukanlah jenis hewan yang ditakutkan. Mereka pasti tidak akan mencelakai manusia. Riuh rendah yang datang itu semakin menggila, yang ternyata benar berasal dari suara kelelawar yang dalam jumlah yang tidak mungkin untuk dihitung. Dalam bayangan malam yang hanya diterangi bintang-bintang di langit, masih bisa ditandai binatang dalam jumlah yang banyak yang terbang beriringan itu memang adalah benar-benar berukuran besar. Kalong-kalong itu tidak hanya meninggalkan suara menjijit riuh rendah, tetapi juga meninggalkan bau yang tidak enak yang menyengati hidung. Bagai ampak-ampak bedut yang bergerak karena bernyawa, barisan kelelawar raksasa itu terbang cepat saling menyusul dan berebut ruang karena sedemikian banyaknya. Kebetulan kilat kini muncrat beberapa kali, disusul pula dengan ledakan gemuruh bledek yang sanggup menyobek gendang telinga. Dibantu cahaya kilat itu, Sanjara dan Sedatu bisa melihat dengan jelas kalong-kalong penerbangan itu mirip pasukan dengan kekuatan segelar sepapan. Binatang-binatang itu bergerak cepat ke arah barat, meninggalkan lengking menjijit dengan nada tinggi yang sangat tidak nyaman di telinga. Ketika kilat kini kembali muncrat, itulah saat Sanjara merasa jantungnya akan meledak. Apa yang ia saksikan hanya layak hadir di dalam mimpi. Akan tetapi, meskipun Sanjara mengucek-ucek matanya, tetap saja apa yang dilihatnya itu tidak berubah. Demikian juga dengan Riung Sedatu yang seketika berubah menjadi patung batu. Riung Sedatu agak terlambat menyadari kakinya yang gemetar. Di langit, bayangan kelelawar raksasa itu melesat dengan cepat. Kilat kini kembali muncrat, disusul ledakan-ledakan halilintar. Cahayanya masih cukup membantu menerangi jejak bayangan yang tidak masuk akal yang terus bergerak terbang ke arah barat. Riung Sedatu yang tersadar seketika bergerak mengikuti nuraninya dan juga nalurinya yang sama sekali tidak berasal dari pertimbangan yang waras. Sedatu, jangan! Sanjara kini berusaha mencegah. Namun Riung Sedatu berlari dengan kencang, berusaha untuk mengejar sesuatu yang tidak masuk akal itu.